Shalom, bertemu kembali dengan Bapak Teguh di pertemuan penutup KD1 pertemuan kelima. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami menyelesaikan tahapan demi tahapan sehingga makin lengkaplah sampai kepada bagian terakhir di mana kami mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kegiatan hari ini sebagai penutup di KD pertama adalah membuat sebuah proyek ibadah keluarga. Baik itu ibadah minggu atau ibadah yang lainnya, silahkan yang diselenggarakan di rumah masing-masing. Dibuat dalam bentuk rekaman video singkat. Bisa minimal 5 menit, tetapi sudah diedit dan semua terangkum di dalamnya. Kirim video rekaman ini segera setelah melakukan ibadah keluarga. Bila ada kesulitan, dapat menghubungi Bapak. Selamat membuat proyek ini. Semoga banyak keluarga-keluarga mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ini adalah gambaran bagaimana kehidupan. Setelah kalian menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang mula-mula atau jemaat mula-mula, kita akan membahas mengenai pembiasaan kehidupan orang Kristen. Baik pada saat gereja yang mula-mula sampai sekarang itu terus dilanjutkan. Ada 3 hal. Kalau pagi hari mengadakan ibadah bersama secara singkat, kurang lebih 10 menit, dan Bapak Ibu anak dan seterusnya berbagi tugas, ada yang menyanyi, ada yang membaca Alkitab, ada yang merenungkan, ada yang berdoa secara singkat. Kemudian pada siang hari lakukan doa Bapa Kami dan diakhiri dengan mengucapkan hukum Tuhan atau hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pada malam hari lakukan refleksi dengan membaca Alkitab. Kalau kalian sebelum belajar atau setelah belajar boleh membaca Alkitab dan mempelajarinya. Bagaimana mempelajari membaca Alkitab dengan baik? Bapak akan berikan petunjuknya melalui baca gali Alkitab berikut ini. Inilah panduan membaca dan memahami Alkitab yang disebut dengan BGA, baca gali Alkitab. Nah, setiap kali membaca Alkitab, perhatikan siapa yang disebut dalam bagian yang dibaca itu. Apakah Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, atau ada tokoh yang lain. Yang kedua, setiap kali membaca satu bagian Alkitab, apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut? Apakah janji, perintah, atau larangan? Atau yang lainnya? Sikap atau kebiasaan apa yang harus diubah sesuai dengan pembacaan Alkitab itu? Lalu kemudian lakukan janji, perintah, atau larangan tersebut. Itulah ya yang
dikerjakan sebagai panduan dalam membaca Alkitab. Ya. Jadi ketika mempelajari Alkitab, baru juga memilih ayat Alkitab yang kemudian Alkitab itu akan tidak hanya dihafalkan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kamu. Dan jangan lupa berdoa untuk bersyukur karena firman Tuhan yang telah dibaca dan meminta Tuhan untuk menuntun melalui Roh Kudus dengan Roh Kudus dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tiba pada penjelasan tentang proyek ibadah keluarga. Sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai keempat dan yang kelima ini, kalian membuatnya sebuah rekaman paling tidak 5 menit, dan itu setelah diedit dan bagiannya, sehingga seluruh aktivitas dari ibadah itu akan dapat Bapak lihat walaupun tidak lengkap ya. Kemudian Bapak berikan waktu 1 minggu ke depan, artinya melewati hari Minggu atau hari yang lain boleh juga untuk melakukan ibadah keluarga di rumah. Dan setelah ibadah keluarga itu direkam, sedikit diedit sampai tidak membutuhkan waktu yang lama, paling kurang lebih 5 menit, 7 menit. Kemudian rekaman itu kirimkan ke Bapak, baik melalui email atau bisa melalui WA Bapak. Demikian pertemuan kita di hari pertama, dan Bapak bisa menilai secara aspek spiritual, sosial, kognitif, atau pengetahuan dari sekarang nilai keterampilan dalam bentuk proyek. Selamat bekerja, selamat melayani, dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PPJ yang kelima ini menutup kompetisi dasar pertama. Lindungi kami agar kami tetap sehat dan dapat menjaga kebersihan kesehatan kami, tetap bersuka cita di tengah situasi new normal seperti ini. Pertemukan kami pada pembahasan berikutnya di KD2. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.